Ya, Vera, setelah Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan terhadap Richard Eliezer, bahkan statusnya sebagai justice collaborator juga dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim, sudah membuka terang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Tentu ini menjadi poin yang sangat melegakan kalau kita lihat dari statement dan juga ekspresi dari pihak keluarga Brigadir Yosua, terutama sang ibu Rosti Simanjuntak. Selengkapnya saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Sudah bersama saya Martin Lukas Simanjuntak bersama dengan tim. Bang Martin, 1 tahun 6 bulan, bagaimana tanggapan Anda? Ini memuaskan untuk pihak keluarga seluruhnya? Yang pasti ini memuaskan untuk rasa keadilan bagi hukum dan juga seluruh pihak. Nah, terlepas untuk keluarga atau tidak, tadi Bu Rosti sudah menyampaikan bahwa dia setuju apapun putusan hakim dan juga apapun hukumannya maka akan dihormati dan tidak akan ditentang ya. Lalu yang kedua, keluarga juga sudah memberikan permaafan di depan persidangan kepada Richard. Lalu keluarga juga sudah menyampaikan tadi secara eksplisit ya, bahwa mereka merasakan bahwa Richard itu dipakai Tuhan untuk membuka perkara ini, terlepas dari perbuatan jahatnya pada saat sebelum bertobat. Nah, ini yang dihargai oleh keluarga. Bisakah Anda membayangkan kalau Richard Eliezer tidak mengatakan hal yang sejujurnya, akan seperti apa kasus ini, Bang? Jadi gini, saya itu pertama kali mengetahui Richard itu justru dari pemberitaan media ya. Pada saat itu yang bersangkutan masih dibela oleh para penasihat hukumnya yang lama dan mengatakan bahwa Richard ini katanya pahlawan karena membela putri. Saya bilang, Richard itu bukan pahlawan, Richard itu psikopat. Karena dia menembaki orang yang sudah sekarat dan juga menembak di kepala untuk mengeksekusi. Nah, di tanggal 5 dan sebelumnya saya ketemu sama Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM. Dia mengatakan kepada saya, "Bang, Richard ini berpotensi untuk berbalik menentang Sambo." Dan dia secara filosofis sangat Kristiani. Abang kalau bisa dekatin dia, jadi barang itu, Bang. Saya coba dekat-dekatin. Sampai akhirnya di tanggal 5, ini bukan karena saya tapi ya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, pasalnya masih 338. Tahu kan 338? Bukan pembunuhan berencana dan dia hanya satu-satunya tersangka. Bisa bayangin nggak kalau dia tidak mengaku dan mengatakan bahwa ini berencana dan ternyata Verdi Sambo yang katanya ngakunya nggak ada di rumah, ternyata ada di rumah. Bagaimana semuanya ini bisa jadi tersangka? Ricky yang katanya ngumpet di belakang kulkas, Kuat yang katanya nggak tahu kemana itu kan? Apakah bisa mentersangkakan mereka semua termasuk PC? Nggak bisa. Nah, karena jasa Richard ini begitu besar dan dia salah satu saksi fakta yang bisa membuktikan adanya keterlibatan orang lain, maka jasa dia sangat berharga buat keluarga. Dan juga beban dari pembuktian sesuai dengan saksi fakta dalam pasal 184 itu, sesuai juga tadi yang dipertimbangkan oleh majelis hakim ya, bahwa hampir seluruh uraian mengenai fakta tembak-menembak itu, penembakan dan juga pembunuhan berencana itu mempertimbangkan kesaksian dari justice collaborator Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Nah, bicara soal justice collaborator, ini juga sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Walaupun tadi sempat disebutkan ada tindak pidana tertentu yang kemudian tidak masuk dalam kasus pembunuhan berencana ini, tapi pada akhirnya majelis hakim menetapkan bahwa justice collaborator ini terpenuhi oleh Richard. Analisis Anda seperti apa, Bang Martin? Ini betul bahwa Richard Eliezer tepat dikatakan justice collaborator? Jadi gini, di dalam perundang-undangan Indonesia itu ada yang disebut dengan hierarki perundang-undangan. Ya. SEMA itu levelnya di bawah undang-undang. Surat edaran Mahkamah Agung itu adalah peraturan internal kehakiman sebagai tata laksana yang merujuk terhadap undang-undang LPSK tahun 2006. Undang-undang yang masih lama. Lalu di tahun 2014 di Undang-Undang 31 tahun 2014 LPSK mengatur ketentuan yang baru mengenai tindak pidana apa saja dan kategori apa saja yang bisa mengakomodir diterimanya seseorang pelaku ataupun saksi pelaku sebagai GC. Nah, dalam banyak diskusi, dalam banyak perdebatan, banyak yang lupa ya bahwa SEMA yang dimaksud tersebut sebagai kualifikasi
itu sudah tidak mengikat lagi. Karena apa? Sudah ada Undang-Undang 31 2014 produk yang baru, di mana di dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa bukan hanya tindak pidana korupsi dan sebagainya yang bisa mengakomodir GC, melainkan tindak pidana apa saja, asalkan saksi pelaku itu mendapatkan ancaman. Dan juga kegawatan apabila pada saat dia menjadi saksi pelaku dan mengungkap fakta gitu loh. Kalau itu soal tadi yang digunakan. pelaku utama, ini kan artinya Eliezer sudah tidak dianggap sebagai pelaku utama. Bagaimana tanggapan Anda? Dari awal juga saya juga bingung sama orang-orang yang berdebat ya. Mengatakan bahwa wah Richard itu kan menembak, berarti dia pelaku utama. Kita harus lihat pasalnya dulu nih. Pasal apa? 340. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain. Kalau memang terdakwanya hanya satu terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut, saya setuju bahwa memang merampas nyawa milik orang lain adalah melupakan suatu perbuatan yang primer. Namun dalam hal ini ada 5 orang terdakwa, di mana intelektual dadar ataupun pelaku intelektual bukanlah Richard. Richard itu hanya ajudan yang kebetulan sial ada di situ dipaksa ya, walaupun perintahnya itu adalah perintah ilegal, yang dengan keterbatasannya dia berpikir sehingga dia harus menembak sahabatnya sendiri. Dalam hal ini pelaku utama adalah siapa yang dengan sengaja memiliki niat jahat di awal dan merencanakan tindak pidana ini. Dialah pelaku utama. Jadi sangat tidak cermat dan sangat tidak tepat apabila ada penegak hukum yang mengatakan dalam konstruksi kasus ini Richard Eliezer adalah pelaku utama. Dan ini dibuktikan hari ini oleh majelis hakim sependapat dengan kami bahwa Richard bukan pelaku utama. Karena kalau dia pelaku utama, maka GC itu tidak bisa dikabulkan. Itu requirement-nya. Untuk hukuman 1 tahun 6 bulan, Richard kan sudah ditahan dari bulan Agustus lalu ya. Kedepannya Anda menilai apakah ada potensi untuk hukumannya kemudian dipotong atau ada syarat-syarat pembebas lainnya? Bagaimana pengetahuan Anda, Bang Martin? Kalau masalah itu ya kita merujuk pada undang-undang ya. Kan memang ada yang namanya remisi, tapi itu kan juga setelah beberapa saat ya ada di dalam pemasyarakatan, bukan tahanan. Karena ini kan sekarang statusnya masih tahanan. Nanti kalau jaksa tidak banding, putusan ini inkrah, barulah dia masuk ke lembaga pemasyarakatan. Nah, dari situlah baru berlaku ketentuan mengenai pemasyarakatan tersebut, ada remisi dan sebagainya. Nah, kalau untuk ke depan saya pikir kita juga belum tahu nih apakah jaksa penuntut umum akan kecewa karena kan tuntutannya 12 tahun. Tapi divonis oleh hakim tidak sampai mungkin hanya 10% lebih sedikit ya dari tuntutan mereka. Nah, kita tidak tahu apakah jaksa akan banding atau tidak dalam putusan yang diberikan kepada Richard Eliezer. Gitu. Selain bicara soal materi persidangan tadi, setelah keluarga mendengarkan 1 tahun 6 bulan vonis terhadap Richard Eliezer, keluarga Yosua bisa Anda gambarkan seperti apa kondisinya saat ini, Bang? Kondisinya, saya tidak bisa menilai kondisi psikis, tapi saya lihat ada kebahagiaan campur aduk dengan emosi ya, mungkin karena akhirnya persidangan ini selesai, sehingga mereka mungkin bisa mendapatkan rasa keadilan. Namun ada satu lagi memang yang masih kurang. Apa itu? Pemulihan harkat martabat dari Joshua yang selama ini pasca dibunuh secara berencana masih saja difitnah secara terus-menerus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sudah dijawab oleh hakim melalui pertimbangannya, tidak ada pemerkosaan, tidak ada perselingkuhan. Yang ada apa? Diduga ataupun ditetapkan bahwa Joshua membuat sakit hati Putri Chandrawati. Kalau ini konstruksinya, maka terbuka peluang lebar bahwa sebenarnya dalam keadaan yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum dan juga para terdakwa ini, maka korbannya adalah Joshua, bukanlah Putri Chandrawati. Apakah ada upaya dari pihak keluarga yang nantinya akan memulihkan nama Brigadir Yosua? Ada. Yang pertama kita akan tuntut orang-orang yang belum meminta maaf. Siapa saja itu? Arman Hanis, karena di tanggal 28 Juli dia mengatakan bahwa Joshua itu tidak layak dimakamkan secara kedinasan pasca diekshumasi, pasca gali kuburan ulang. Dia mengatakan bahwa Joshua melakukan perbuatan tercela dikaitkan dengan pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3. Apa yang terjadi? Kasusnya di bulan Agustus di SP3 oleh Barreskrim Polri karena tidak ada peristiwa pidana pada tanggal 8 Juli
sekira waktu sebagaimana yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati dan antek-anteknya. Yang saya lucunya pada saat itu dia tidak langsung mentarik kata-katanya dan meminta maaf. Justru minggu berikutnya dia mengatakan tempat dan waktunya pindah ke Magelang. Dan bukan hanya mengatakan pemerkosaan, dan juga mendalilkan bahwa anak dari klien kami katanya berkepribadian ganda, sehingga layak untuk dibunuh. Dengan tambahan-tambahan foto-foto clubbing yang tidak jelas itu dijadikan sebagai alat bukti. Makanya inilah rusaknya hukum kita kalau digunakan oleh orang-orang yang memiliki pikiran yang aneh gitu ya. Oleh karena itu, kemarin saya sudah memberikan 1 kali 24 jam kepada Armah Nanis, kami akan tindak lanjuti selanjutnya nanti untuk penegakan hukum. Tunggu aja tanggal mainnya. Baik, terima kasih kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Baik, silakan. Saya secara pribadi pernah berjanji kepada Richard Eliezer pada saat rekonstruksi di Saguling. Saya berjanji apabila Richard komitmen, karena pada saat saya tepuk seperti ini, saya doain, saya bilang, kamu kalau jujur saya bantu. Saya bantu apa? Saya bantu kamu nanti untuk permaafan oleh keluarga. Kami sudah menepati janji kepada Richard. Pada saat persidangan, keluarga sudah memaafkan Richard karena memang dia memiliki etikat yang baik dan kejujuran. Dan hari ini majelis hakim hari ini perpanjangan tangan Tuhan melalui majelis hakim telah memberikan hadiah yang terbaik untuk kamu, Richard. Gunakan kesempatan ini untuk mengejar cita-citamu, untuk merubah apa yang sudah salah dalam hidupmu, dan memberikan pengalaman yang pahit ini kepada orang-orang agar bisa menjadi orang yang berguna dan juga menularkan kejujuran yang baik itu kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Itu saja harapan dan doa saya buat Richard dan keluarganya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Martin Lukasiman Juntak untuk keterangannya.